Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Selamat datang di mata pelajaran Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita membahas tentang materi Aswaja pada pertemuan kali ini, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul lazi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muntahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum kunut. Jadi yang pertama adalah pengertian kunut. Menurut bahasa, kunut berasal dari bahasa Arab, yaitu kunut, yang berarti merendahkan diri, tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kunut juga dapat diartikan sebagai berdiri tegak, diam. Nah, adapun pengertian kunut menurut istilah terminologinya adalah zikir-zikir khusus yang mencakup atas doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani menambahkan dalam kitab Al-Simar Al-Yaniyah bahwa kunut adalah zikir-zikir khusus yang mencakup atas doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah istilah kunut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kunut subuh, yang kedua adalah kunut witir, yang keempat adalah kunut nazilah. Kunut subuh menurut istilah yaitu kunut sholat subuh adalah bacaan doa yang dibaca oleh musalli yang sholat setelah i'tidal dan sebelum sujud pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu kecuali hanya pada sholat subuh saja. Yang kedua adalah kunut witir, yaitu kunut yang dibaca pada akhir rakaat sholat witir. Yang ketiga, kunut nazilah adalah kunut yang dibaca oleh umat Islam tatkala ada mara bahaya atau musibah yang melanda umat Islam seperti menyebarnya penyakit menular, umat Islam dilanda kelaparan secara berkepanjangan, atau umat Islam sedang dalam pembantaian orang kafir dan jenis lainnya. Tujuan dibacakan kunut nazilah adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mara bahaya, bencana, musibah dan sejenisnya segera berakhir. Kunut nazilah ini dibaca setiap rakaat terakhir setelah i'tidal dalam sholat 5 waktu. Nah, dalam kondisi corona seperti ini, kunut nazilah sangat penting agar kita terhindar dari virus corona tersebut atau COVID-19. Selanjutnya adalah sejarah kunut. Bacaan kunut sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaan kunut ini dibaca pada waktu sedang melaksanakan sholat subuh pada rakaat terakhir setelah i'tidal dan sebelum sujud. Membaca doa kunut pada sholat subuh adalah bentuk keutamaan sebagaimana hadis Nabi dikatakan afdhal sholati tulul kunut, yang artinya sholat yang lebih utama adalah memanjangkan kunut. Hadis riwayat Bukhari. Nabi di dalam sholat subuh pernah membaca doa kunut tapi tidak selalu. Dari perilaku inilah umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama NU selalu melakukannya. Selanjutnya dalil doa kunut. Apa sih dalil-dalil tentang doa kunut? Ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang doa kunut dalam sholat subuh. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, yaitu yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik yang berbunyi Rasulullah SAW senantiasa membaca kunut pada sholat subuh hingga beliau wafat. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal.
Yang kedua, hadis dari Ibnu Sirin berbunyi dari Ibnu Sirin berkata, pernah aku bertanya kepada Anas, pernahkah Rasulullah SAW kunut di sembahyang subuh? Lalu ia menjawab, ya, yaitu sesudah ruku sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW adalah ia bila mengangkat kepalanya dari ruku dari sembahyang subuh di rakaat yang kedua, ia angkat dua belah tangannya lalu ia berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, hingga akhir. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya, hukum membaca doa kunut. Seperti apakah hukum membaca doa kunut? Nah, dari beberapa hadis yang menjadi dalil pelaksanaan kunut, baik kunut sholat subuh, witir, dan nazilah, umat Islam sebagai warga NU membaca kunut tersebut menurut Imam Syafi'i adalah sunnah. Sunnah berarti ketika umat Islam melaksanakan akan memperoleh pahala, dan apabila tidak melakukan, tidak berdosa. Sebaiknya membaca kunut supaya kita mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah doa kunut. Nah, ini adalah redaksi doa kunut subuh. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, monggo untuk dihafalkan doa kunut tersebut bagi yang belum hafal. Selanjutnya, bagaimana cara pelaksanaan membaca kunut? Nah, di sini yang pertama adalah mengangkat kedua tangan, yang kedua membaca doa kunut setelah selesai membaca doa iktidal secara sempurna. Lalu apabila doa kunut dibaca dalam sholat subuh sendirian, maka semua lafaznya dibadani, Allahumma hdini fiman hadait. Dan apabila doa kunut sholat subuh dibaca oleh seorang imam ketika kita menjadi imam, maka semua lafal yang dibaca ini dirubah menjadi Allahumma hdina fiman hadait. Jadi yang tadinya saya jadi kami, berilah kami. Jadi Allahumma hdina fiman hadait ketika menjadi imam. Selanjutnya, ketika doa kunut sholat subuh dibaca oleh imam, maka jamaah mengucapkan amin. Setelah selesai membaca doa kunut sholat subuh, baik imam maupun makmum mengusapkan kedua tangan ke wajah atau ke muka. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat membaca kunut itu? Ini dia manfaat membaca kunut. Yang pertama, dapat memperoleh pahala karena membaca kunut adalah perbuatan sunnah. Yang kedua, dapat memperoleh ketentraman hati karena di antara keinginan manusia telah disampaikan kepada Allah melalui doa kunut tersebut. Yang ketiga, dapat melestarikan sunnah Nabi karena doa kunut subuh merupakan amalan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, harap komen dalam video ini atau langsung komunikasi melalui Google Classroom maupun WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.